Pemirsa dan hadirin sekalian, inilah debat publik pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Simalungun tahun 2020. Mari kita sambut moderator kita pada malam hari ini, Ayu Juwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Salam hormat kami Ketua KPU Kabupaten Simalungun Bapak Raja Ahab Damanik SH MHum. Salam hormat kami Komisioner KPU Kabupaten Simalungun Bapak Fuji Rahmat Harahap, Ibu Fatimah Yanti Sinaga MM, Bapak Salman Abror SH, dan Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun Bapak Adi Arman Purba SEMSI. Salam hormat kami juga kepada Bawaslu Kabupaten Simalungun. Pemirsa dan hadirin sekalian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun bekerja sama dengan Evarina TV menggelar debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun 2020. Debat publik ini penting sebagai sosialisasi ide dan gagasan serta program kerja masing-masing pasangan calon agar kiranya para pemilih mengetahui apa yang akan ditawarkan masing-masing pasangan calon demi kemajuan wilayah. Baiklah pemirsa dan hadirin, hari ini kita akan melihat bagaimana masing-masing pasangan calon berbicara, saling bertanya, dan adu argumentasi. Bersama saya Ayu Juwita, inilah debat publik pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun tahun 2020. Baiklah pemirsa dan hadirin, untuk mengenal lebih dekat Kabupaten Simalungun dan siapa pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Simalungun, kita sambut pasangan calon dengan nomor urut 1, Bapak Radiapo Hasiholan Sindaga SH dan Bapak Haji Zonwaldi SS MM. Pasangan calon dengan nomor urut 2, Bapak Haji Muhajidin Nur Hasim dan Bapak Tumpak Siregar SH. Pasangan calon dengan nomor urut 3, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes M. Wagner Damanik MAP dan Bapak Abidin Syah Saragih. Pasangan calon dengan nomor urut 4, Bapak Dr. Haji Anton Ahmad Saragih dan Ibu Insinyur Rospita Sitarus. Baiklah pemirsa dan hadirin sekalian, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk keempat paslon kita pada malam hari ini. Ya, keempat paslon kita sudah siap di atas panggung untuk memulai rangkaian debat hari ini. Namun sebelumnya mengawali debat kita pada malam hari ini, marilah kita menyajikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pemirsa dan hadirin sekalian, agar kiranya acara kita pada malam hari ini mendapat kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, marilah kita berdoa dipimpin oleh Bapak Fadli Hamdi Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah kita berdoa sejenak kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Izinkan saya dalam kesempatan ini membawakan doa menurut ajaran agama Islam. Nahmadukallahumma ya Allah, bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan. Badi'us samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman, pada malam hari ini KPU Kabupaten Simalungun akan menyelenggarakan acara debat publik putaran pertama antar pasangan calon bupati dan wakil bupati, peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Simalungun tahun 2020. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami sebagai bentuk ikhtiar kepadamu. Jadikanlah kegiatan ini sebagai metode kampanye yang Engkau berkahi. Kiranya melalui metode kampanye ini, seluruh pasangan calon dapat meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon bupati dan wakil bupati Simalungun tahun 2020. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, kesalahan para pemimpin kami, serta orang-orang yang telah mendahului kami, khususnya kepada saudara-saudara kami, para penyelenggara pemilu dan pemilihan yang gugur dalam menjalankan tugas demokrasi. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga minta dapat diberi, semoga maksud dapat terlaksana, semoga tujuan dapat tercapai, semoga doa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan hadirin sekalian, dalam debat kali ini diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Simalungun. Untuk itu saya undang ke atas panggung Ketua KPU Kabupaten Simalungun untuk memberikan sambutan kepada Bapak Raja Ahab Damanik SH M.Hum. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun nomor urut 1 beserta tim kampanye. Yang saya hormati pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun nomor urut 2 beserta tim kampanye. Yang saya hormati pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun nomor urut 3 beserta tim kampanye. Yang saya hormati pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun nomor urut 4 beserta tim kampanye. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Simalungun. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Simalungun. Yang saya hormati Sekretaris KPU beserta seluruh jajaran sekretariat. Dan yang saya hormati seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun yang berbahagia yang menyaksikan debat publik putaran pertama dimanapun berada. Mengawali debat publik yang pertama ini, saya mengajak kita semua
untuk selalu mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan, serta limpahan rahmat sehingga kita masih dapat berkumpul dalam acara yang sangat penting di dalam rangkaian tahapan masa kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun pada pemilihan serentak tahun 2020. Pada kesempatan debat putaran pertama ini, ada beberapa tema yang akan diperdebatkan oleh seluruh pasangan calon yang diantaranya yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, memajukan daerah. Ketiga, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang keempat, kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19 di wilayah Kabupaten Simalungun. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu harapan masyarakat Kabupaten Simalungun dalam kesempatan ini seluruh pasangan calon dapat menyampaikan visi dan misi serta program yang bertujuan memajukan Kabupaten Simalungun di masa mendatang. Seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di masa debat putaran pertama ini akan diberikan kesempatan yang sama, yang secara berimbang dan adil dalam menyampaikan gagasan dan ide dari masing-masing pasangan calon. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa perlunya menjadi teladan dengan menampilkan serta memberikan contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat selama berlangsungnya rangkaian tahapan pemilihan khususnya untuk Kabupaten Simalungun. Marilah sama-sama kita menjaga ketertiban di masa pandemik wabah COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan terakhir, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panelis yang telah bekerja keras dan cerdas untuk meramu tema-tema yang akan menjadi pertanyaan yang berkualitas demi kelancaran acara debat kita pada malam hari ini. Selamat mengikuti debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun pada pemilihan tahun 2020 dan juga selamat menyaksikan acara ini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun. Semoga bermanfaat dan akhir kata saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diate Tupa Horas. Terima kasih Bapak Raja Ahab Dabadik SHM Hum atas kata sambutannya. Baiklah pemirsa dan hadirin sekalian, dalam debat kita malam hari ini, KPU Kabupaten Simalungun telah menetapkan aturan tata tertib selama debat berlangsung, baik untuk paslon dan juga untuk seluruh tim kampanye. Untuk itu marilah kita simak inilah tata tertib debat malam hari ini. Iya, poin A, debat akan dipandu oleh moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU Simalungun, saya sendiri. Poin B, dalam penyampaian materi debat, calon bupati dan wakil bupati dapat menyampaikan materi sesuai dengan kesepakatan pasangan calon. Poin C, pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara, tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat sedang berbicara. Poin D, waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Poin E, pasangan calon tidak diperkenankan memberi pernyataan yang menyerang personal pasangan calon lain. Poin F, pernyataan antar pasangan calon harus seputar tema, visi dan misi, dan program kerja. Poin G, moderator memiliki hak untuk menghentikan pemaparan pasangan calon jika pemaparan keluar dari tema, visi, misi, dan program. Poin H, moderator memiliki hak untuk menghentikan pemaparan pasangan calon apabila dinilai menyerang personal pasangan calon lain.
Poin I, debat akan dipandu oleh moderator yang secara resmi ditunjuk oleh KPU. Iya, yang secara resmi tadi juga sudah disampaikan pada poin A. Untuk itu poin J, ini berlaku untuk seluruh tim kampanye yang hadir, baik di ballroom maupun ada di luar ballroom, baik didengarkan dengan disimak. Yang pertama, dilarang membawa alat peraga kampanye atau atribut kampanye. Yang kedua, dilarang meneriakan yel-yel atau bentuk dukungan kepada pasangan calon yang dapat mengganggu ketertiban acara debat. Dan tiga, melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan atau tindakan. Sepakat semua yang ada di ballroom ini? Sepakat? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dalam poin K. Peserta dan undangan sebagaimana dimaksud wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dapat kami informasikan juga kepada pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada, bahwasanya pelaksanaan debat hari ini menerapkan standar protokol kesehatan dan seluruh tamu undangan juga diwajibkan untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Dan untuk itu yang terakhir, tim kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban tim masing-masing. Dapat dipahami untuk tata tertib aturan debat malam hari ini? Siap. Baik, itulah tadi tata tertib agar kiranya acara debat kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan juga damai. Baiklah pemirsa dan hadirin sekalian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun telah menunjuk para panelis yang telah merumuskan pertanyaan untuk debat dalam tiap-tiap segmennya. Untuk itu langsung saja saya perkenalkan, inilah para panelis kita pada malam hari ini. Yang pertama, Dr. Dimpos Maralu, dosen Visipol dan Pasca Sarjana Universitas HKBP Nomensen Medan. Yang kedua, Dr. Hendra Harahap, dosen Universitas Sumatera Utara. Yang ketiga, Profesor Dr. R. Hamdani Harahap MSI, Sekretaris Prodi Magister Studi Pembangunan FISIP USU Medan. Dan yang keempat, Christian Redison Simarmata, Direktur Eksekutif Perkumpulan Solo Muda Indonesia. Dan adalah panelis kita yang kelima ataupun yang terakhir, Wina Khairina MSI, Asosiasi Antropologi Indonesia. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para panelis kita malam hari ini. Ya, baik hadirin sekalian, kita dapat saksikan bersama-sama bahwasanya seluruh paslon sudah siap di atas panggung untuk memulai debat hari ini. Kami informasikan juga bahwasanya dalam debat hari ini kita memiliki 6 segmen yang terdiri dari rules yang berbeda-beda yang akan saya jelaskan pada tiap awal segmen. Untuk itu kita akan langsung memasuki segmen pertama, yakni pemaparan visi dan misi. Kami persilakan seluruh paslon untuk dapat berdiri bersiap-siap, izin kami. Baik, kembali kami informasikan bahwasanya dalam segmen pertama kali ini masing-masing paslon akan memaparkan visi dan misinya dan akan diberi waktu selama 2 menit 30 detik. Dapat dipahami. Untuk itu langsung saja saya akan mulai dari paslon pertama. Silahkan sampaikan visi misi Anda. Waktu Anda 2 menit 30 detik. Akan kami hitung ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang saya hormati para penyelenggara pemilu, yang saya hormati para moderator dan para panelis, izinkan kami untuk menyampaikan visi dan misi kami. Tagline kami, rakyat harus sejahtera, sama dengan visi kami adalah rakyat harus sejahtera. Tentu untuk mencapai visi ini, kami ada beberapa langkah-langkah misi yang harus kami lakukan untuk pencapaiannya. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Yang ketiga, tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Yang berikut, pendidikan dan kebudayaan.
Nomor 5, pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang keenam, pertanian dan agrobisnis. Yang ketujuh, kesehatan. Dan yang kedelapan adalah generasi muda. Tentu yang menjadi prioritas utama di Simalungun alasan klasik adalah masalah infrastruktur jalan. Tetapi kenapa kami membuat prioritas utama adalah pemulihan ekonomi? Sama-sama kita mengetahui situasi ekonomi Indonesia dan juga termasuk di dunia ini mengalami suatu stagnanisasi. Justru pertumbuhan ekonomi pada saat ini justru menurun, minus. Jadi untuk itu kami bersama Bapak Haji Joni Waldi akan memprioritaskan pemulihan ekonomi di dalam hal IKM dan UMKM. Kenapa itu menjadi prioritas kami? Karena sektor inilah yang senantiasa bisa mengawal perekonomian Indonesia dan ini adalah usaha yang anti resesi. Jadi inilah yang menjadi prioritas kami pertama-tama dengan Bapak Haji Joni Waldi. Mudah-mudahan dengan pemerintahan kami ke depan, dengan pemulihan ekonomi, bisa membangkitkan sektor-sektor yang lain dan mendukung untuk misi-misi kami yang lain, termasuk juga peningkatan infrastruktur, demikian juga di sektor pariwisata. Terima kasih. Iya, baik, waktu tersisa 6 detik cukup. Dan itulah tadi pemaparan visi dan misi dari paslon nomor urut 1. Selanjutnya kami lempar, kami berikan kesempatan kepada paslon dengan nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi Anda. Kami ulangi, waktu Anda 2 menit 30 detik dan akan kami hitung ketika Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati penyelenggara pemilihan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun, KPU beserta jajarannya. Yang kami hormati Bawaslu Kabupaten Simalungun beserta jajarannya. Yang kami hormati Muspida beserta jajarannya, Ormas, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Saya Haji Muhajidin Nur Hasim, calon Bupati Kabupaten Simalungun nomor urut 2, bersama wakil saya Pak Tumpak Siregar SH. Dengan ini kami menyampaikan permohonan doa restu dari seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun. Dan visi misi kami akan disampaikan oleh Pak Tumpak Siregar. Terima kasih Pak Bupati. Kami calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Hasim TPS menyusun visi, misi dan program kerja periode 2020-2024 dengan visi terwujudnya Simalungun yang mandiri, rukun, sejahtera melalui peningkatan sistem ekonomi dan SDM unggul. Misi memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan, meningkatkan kualitas hidup dengan memperbaiki manajemen dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan melalui pemanfaatan ilmu teknologi dan kearifan lokal. 3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor pertanian, unggulan, dan memfasilitasi badan usaha milik Nagori. 4. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan nyaman. 5. Meningkatkan sektor wisata dengan tata kelola profesional. 6. Memelihara adat budaya serta menghargai kemajemukan di tengah masyarakat secara kekeluargaan. 7. Mengintensifikasi dan mengintensifikasi sumber pendapatan asli daerah serta membuka ruang investasi dan sumber-sumber pendanaan melalui penciptaan suasana kondusif untuk pengembangan usaha sehingga tercipta lapangan kerja. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi misi Anda. Waktu Anda 2 menit 30 detik akan kami hitung ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Isu strategis yang berkembang sekarang ini di Kabupaten Simalungun, 75% jalan mengalami kerusakan. Kemudian
Daya saing SDM masih rendah dinyatakan dengan hasil IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Kemudian juga ekonomi relatif stagnan. Pelayanan publik masih rendah. Ini dibuktikan hasil Ombudsman tahun 2019. Kemudian juga tata kelola pemerintahan itu masih kurang baik, kurang profesional. Terbukti dari 2 kali disclaimer Pemkab Simalungun. Visi kami, Simalungun unggul. Unggul infrastrukturnya, SDM-nya, ekonominya, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dari visi ini kami buatkan program prioritas, yaitu membangun infrastruktur berkelanjutan, kemudian mewujudkan Simalungun cerdas dan sehat, kemudian juga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan transparan, meningkatkan daya saing pertanian, mengelola pariwisata, dan juga ekonomi kreatif. Kemudian dari ini kami berkomitmen, komitmen kami anti KKN, transparansi anti KKN dengan tidak ada jual beli jabatan, transparansi dengan menerapkan birokrasi digital dan juga menerapkan lapor pelayanan pengaduan online rakyat. Kemudian juga efisiensi anggaran, mendelegasikan pengurusan administrasi, apakah itu KTP ke kecamatan. Kemudian juga membangun kerjasama dengan antar daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Dan yang terakhir, Simalungun unggul ketika masyarakat tidak bisa dibeli suaranya. Terima kasih. Iya, baik, cukup, terima kasih. Waktu Anda tersisa 6 detik. Dan akan kami lanjutkan, kami beri kesempatan kepada paslon nomor urut 4 untuk memaparkan visi misi Anda. Waktu Anda 2 menit 30 detik akan kami hitung ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU, yang saya hormati Bawaslu, dan yang saya hormati adalah calon-calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, dan juga tentunya pada panelis yang saya hormati dan pada hadirin yang ada di sini satu persatu saya sebutkan. Visi dan misi. Visi kami dengan Ibu Ros Pirestorus tentunya sama-sama sekarang adalah semangat baru untuk bangun Simalungun lebih mantap. Itu visinya. Mission. Misi kami adalah kita tahu bahwa Kabupaten Simalungun ini 386 nagori ditambah 27 kelurahan, total 413. Kalau saya ibaratkan adalah rumah Simalungun yang besar. Rumah Simalungun yang besar ini tentunya kita ingin di dalamnya nyaman hidupnya. Tentu yang utama adalah kondusif. Hidup kondusif saya analogikan yaitu dalam rumah yang nyaman dan kondusif ini banyak tadi nagori adalah 413. Berarti saya analogikan adalah banyak situ anak-anaknya. Itu tanggung jawab daripada orang tua. Artinya orang tua itu kepala daerahnya. Anak ini ada yang jadi mulai daripada bayi. Ada dari juga adalah taman kanak-kanak. Ada SD, ada SMP, ada SMA, ada universitas. Tentu mereka ini ingin hidup nyaman di dalam rumah yang besar tadi. Oleh itu nyaman, salah satu adalah dia mau lantai rumahnya itu licin dong. Ya, lantai itu apa? Ibaratnya infrastruktur. Bila kurang baik, kualitas bisa diperbaiki. Nah, kemudian bahwa anak-anak ini juga, kalau misalnya hujan, kan tidak nyaman kalau banjir. Bagaimana dengan ini terjadi? Berarti tidak nyaman, itu banjir. Belum kita ke belakang, kita masuk ke dapur. Bagaimana dengan sandang pangan? Bagaimana dengan pertaniannya? Bagaimana dengan pariwisatanya? Nah, pariwisata itu ibaratnya tempatnya kita adalah taman kita. Taman-taman itu gimana dengan remaja-remajanya untuk inovasi, untuk sebagai manusia-manusia yang berprestasi.
Demikian, terima kasih. Baik, cukup waktu Anda habis. Tepuk tangan yang meriah untuk keempat paslon kita pada malam hari ini. Itulah tadi pemaparan visi dan misi dari masing-masing paslon kita. Pemirsa dan hadirin, di segmen selanjutnya masing-masing paslon akan memaparkan kembali visi dan misinya secara mendalam dengan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Halo teman pemilih, tahukah kamu KPU akan melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih untuk pemilihan serentak 2020 mulai tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. Meski dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, KPU memastikan COPET dilaksanakan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Saat bertugas, PPDP dilengkapi dengan APD mulai dari face shield, masker, dan sarung tangan. Dengan memperhatikan jarak aman dalam kunjungannya, PPDP mengupayakan untuk tidak masuk ke dalam rumah. Pemilih diminta menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dan kartu keluarga. PPDP akan memeriksa kesesuaian data pemilih. Jika data telah sesuai, PPDP akan menempel stiker di bagian depan rumah. KPU mensyukur cocokan data teliti bekerja. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih.
Anda masih bersama kami dalam debat publik pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun tahun 2020. Baiklah pemirsa dan hadirin sekalian, jika di segmen sebelumnya masing-masing paslon telah menyampaikan visi misinya, maka di segmen ini, segmen kedua, masing-masing paslon akan memaparkan kembali visi misinya secara mendalam dengan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis. Di sini masing-masing paslon diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit. Jika di segmen sebelumnya sudah kita awali dari paslon nomor urut 1, maka di segmen kedua ini akan kita awali oleh paslon nomor urut 2. Untuk itu kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk memilih amplop yang sudah kami siapkan dalam tabung kaca. Ya, dapat kita saksikan bersama-sama. Silahkan nanti ditunjuk ke kamera. Ditunjuk masih dalam kondisi tertutup rapi dan juga tersegel. Baik, izinkan saya membaca pertanyaan. Ya, masih tersegel. Saksikan bersama-sama hadirin yang hadir pada hari ini dan pemirsa. Ya, baik, saya sudah selesai membuka amplop yang sudah tersegel rapi dan saya akan membacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 2, mohon disimak. Salah satu poin penting dalam visi misi Anda adalah peningkatan sektor wisata dengan tata kelola yang profesional. Danau Toba sebagai salah satu tujuan utama pariwisata di Kabupaten Simalungun tak hanya bermasalah pada tata kelola, melainkan juga dihadapkan pada hadirnya industri perikanan dan eksploitasi hutan alam yang tak mendukung pariwisata. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, bagaimana kebijakan yang akan saudara lakukan untuk mengatasi dilema ini? Dapat dipahami? Baik, paslon nomor urut 2, waktu Anda 2 menit dihitung ketika Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan nomor urut 2 akan melaksanakan program untuk peningkatan pariwisata, khususnya Simalungun ini mempunyai destinasi dunia yaitu Danau Toba. Tapi di Danau Toba ini ada beberapa masalah. Pertama, banyaknya keramba di sana. Kedua juga lingkungannya yang kurang tertata rapi. Dan kami akan melaksanakan pertama pembinaan untuk para keramba, yaitu dengan cara mengganti pakannya dari pakan kimia menjadi pakan alami. Ada beberapa program dari kami, salah satunya kami akan membuat apartemen cacing namanya. Nah, penelitiannya ada di kami, nanti bisa kami paparkan, tapi karena waktunya di sini nggak cukup, maka secara singkat. Itulah program kami. Lalu kami akan membuat penataan lingkungan yang baik di destinasi wisata itu, dan kami berencana akan meminta kepada pemerintah pusat untuk membangun gondola di Danau Toba supaya daya tariknya lebih lagi untuk wisatawan mancanegara. Dan kami juga akan mengadakan event-event besar tahunan di Danau Toba. Seperti contohnya pesta kembang api di Singapura, itu sangat menggoda wisatawan-wisatawan dari mancanegara. Dan kami akan merencanakan membuat itu nanti di event-event tahunan di Danau Toba. Dan tempat-tempat wisata lainnya juga akan kita galakkan lagi. Terima kasih. Ya, waktu masih tersisa 6 detik, cukup? Baik, cukup, itulah tadi jawaban atas pendalaman visi dan misi paslon nomor urut 2. Selanjutnya saya persilahkan paslon nomor urut 3 untuk dapat memilih ataupun mengundi pertanyaan yang sudah kami siapkan di dalam tabung kaca. Silahkan diambil.
Baik, mohon saya terima. Baik, saya akan bacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Mohon disimak. Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu program strategis dalam visi misi Anda. Tentunya sangat terkait dengan kebijakan politik anggaran APBD Kabupaten Simalungun tahun 2020 kurang lebih 2,4 triliun dengan alokasi belanja gaji pegawai mencapai 78%, sedangkan belanja barang dan jasa hanya 28%. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, bagaimana postur dan apa prioritas APBD dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pembangunan dalam waktu pemerintahan yang hanya kurang lebih 3 tahun? Untuk itu, kepada paslon nomor urut 3, waktu Anda 2 menit akan kami hitung ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi postur anggaran memang untuk Simalungun ini struktur anggarannya tidak kurang mendukung dalam konteks pembangunan, mengakselerasi pembangunan. Tadi disampaikan bahwasanya pengentasan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas khususnya dalam kaitannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu ini akan untuk pada belanja pegawai ataupun katakanlah belanja modal ataupun belanja barang, tentu akan kita tingkatkan untuk perolehan ataupun jumlah daripada anggaran tersebut. Kita tahu bahwasanya memang masyarakat Simalungun ini mayoritas petani. Ini akan kita bisa kembangkan melalui pengembangan usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah. Yang notabene juga ini sudah digalakkan oleh pemerintah melalui permodalan nasional madani. Ini sudah diwadahi. Ini akan kita lakukan pendampingan kepada masyarakat yang UMKM ini dan juga memberikan mengurus perizinannya, jangan dipersulit. Sehingga dengan demikian masyarakat yang mikro yang berusaha dalam bentuk modal mikro itu akan berkembang besar. Dengan demikian masyarakat akan terentaskan dari kemiskinan. Terima kasih. Iya, waktu Anda masih tersisa 13 detik, ingin ditambahkan? Baik, cukup itu tadi pendalaman visi dan misi dari paslon nomor urut 3. Dan selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk dapat mengambil pertanyaan dari tabung kaca yang telah kami siapkan. Silakan. Baik, saya akan bacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 4, mohon disimak. Salah satu misi Anda adalah pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. Kabupaten Simalungun memiliki 3 leading sektor, yakni pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Dan khusus untuk pertanian, salah satu persoalan utama adalah harga pasca produksi yang sering di bawah biaya produksi. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, bagaimana strategi saudara untuk dapat mengontrol harga pasca produksi dan meningkatkan jumlah petani dan luasan lahan yang semakin berkurang dari tahun ke tahun? Baik, paslon 4. Waktu Anda 2 menit akan kami hitung ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jikalau kami terpilih, maka prioritas kami adalah di bidang pertanian karena memang Simalungun adalah merupakan
sumber pertanian yang cukup baik. Namun masalah yang sering terjadi adalah bahwa pasca panen petani tidak mendapatkan harga yang cukup baik sehingga tidak mendapatkan keuntungan dari hasil pertaniannya. Nah, ini disebabkan oleh bibit yang cukup mahal, pupuk yang cukup mahal, kemudian sarana produksi yang lain yang cukup mahal, sehingga ini dibebankan oleh petani, sehingga harga dasar petani dengan harga jual ini tidak seimbang. Oleh sebab itu, kami punya visi untuk menyediakan bibit, menyediakan pupuk dan sarana produksi itu tepat waktu dengan harga yang terjangkau oleh petani. Sehingga nantinya petani akan mendapatkan nilai tambah dari hasil pertaniannya. Kemudian kita akan mengatur tata cara penanaman sehingga kapan menanam dan kapan menjual. Ini akan menjadi sesuatu yang terpenting bagi petani, sehingga di saat panen raya tidak mengalami fluktuasi harga yang cukup drastis turun, tapi mereka tetap mendapatkan harga sesuai dengan pasar, karena memang telah diatur kapan menanam dan kapan menjual, di mana akan dijual. Ini barangkali lembaga pertanian nanti akan dikuatkan lewat kelompok-kelompok tani, sehingga kelompok tani ini akan mempunyai akses informasi ke dunia luar untuk penguatan seluruh petani di Kabupaten Simalungun. Barangkali baik, waktu Anda cukup. Terima kasih untuk paslon 4 dan kita beralih kepada paslon 1 untuk kami persilahkan memilih pertanyaan yang sudah kami siapkan. Silahkan. Iya, saya terima masih sama dalam keadaan tersegel. Saya akan bacakan pertanyaan untuk paslon 1, mohon disimak. Salah satu poin penting dalam visi misi Anda adalah pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penggiatan diri secara aktif dalam BODT, penggairahan kembali atraksi multi etnis, pembinaan hospitality dan peningkatan kualitas infrastruktur menuju tempat wisata. Namun dalam pelaksanaannya selama ini, sejumlah studi menunjukkan bahwa masyarakat adat setempat tidak terlibat di dalam perencanaan pembangunan pariwisata di Danau Toba. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, bagaimana saudara mewujudkan perlibatan masyarakat adat setempat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Simalungun? Baik, paslon 1, waktu Anda 2 menit akan kami hitung ketika Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Manakala rakyat Simalungun mempercayakan kepada pasangan nomor 1 Radia Puasiolan Sinaga Zoni Waldi, maka dalam rangka meningkatkan pariwisata kita, tentunya mulai dari proses perencanaan akan melibatkan stakeholder yang terkait dengan ini. Mulai dari Musrenbang, Forum Danau Toba, kemudian tentunya perguruan tinggi kami harapkan berpartisipasi di dalam proses perencanaan untuk menyusun perencanaan strategis pengembang pariwisata di Danau Toba ini. Kita tahu saat ini Danau Toba merupakan salah satu destinasi tujuan wisata internasional, apalagi sekarang Danau Toba sudah ditetapkan sebagai taman dunia oleh UNESCO. Dan ini ke depan akan menjadi pusat perhatian dunia. Untuk itu tentunya kita perlu menyusun perencanaan yang baik, mulai dari perencanaan untuk membuat event-event yang menarik, baik skala nasional maupun internasional di
daerah kita ini. Tentunya event-event ini, kalender pariwisata harus kita promosikan ke tingkat dunia melalui dunia maya dan lain-lainnya. Kemudian isu-isu yang terkait dengan penyebaran Toba tentunya juga akan kita eliminir sedemikian rupa. Sehingga dengan demikian Danau Toba ini akan menjadi pusat perhatian kembali budaya-budaya yang ada di dan sekitar. Baik, waktu Anda cukup. Terima kasih paslon nomor urut 1. Pemirsa dan hadirin sekalian, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Seluruh paslon telah menjawab pendalaman visi dan misi pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis. Itulah segmen 2 dan nantinya di segmen 3 tentunya akan lebih menarik lagi karena masing-masing paslon akan dibenarkan untuk menyanggah jawaban dari paslon lainnya. Akan seperti apa? Tetaplah bersama kami. Halo teman pemilih, tahukah kamu KPU akan melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih untuk pemilihan serentak 2020 mulai tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. Meski dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, KPU memastikan capai pelaksanaan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Saat bertugas, PPDP dilengkapi dengan APD, mulai dari face shield, masker, dan sarung tangan. Dengan memperhatikan jarak aman dalam kunjungannya, PPDP mengupayakan untuk tidak masuk ke dalam rumah. Pemilih diminta menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dan kartu keluarga. PPDP akan memeriksa kesesuaian data pemilih. Jika data telah sesuai, PPDP akan menempel stiker di bagian depan rumah. KPU mensyukur cocokan data teliti bekerja. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa.
Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, hingga tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Terima kasih anak publik. Baik, pemirsa dan hadirin, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam segmen ketiga ini. Di segmen ini, masing-masing paslon masih sama formatnya seperti segmen 2, yakni menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis. Namun sedikit menarik di segmen ini karena paslon lainnya diberikan kesempatan untuk dapat menyanggah jawaban dari paslon penjawab. Akan seperti apa? Di sini tadi akan kita mulai oleh paslon nomor urut 3 terlebih dahulu karena segmen sebelumnya sudah diawali oleh paslon nomor urut 2. Untuk itu masing-masing dari paslon diberikan kesempatan untuk menjawab selama 90 detik atau 1,5 menit. Untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada paslon 3, silahkan untuk memilih draft pertanyaan yang sudah kami siapkan. Baiklah pemirsa, masih sama, saya akan kembali membacakan pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis, masih tersegel secara rapi, dapat disaksikan. Baik, pertanyaan untuk nomor 3, silahkan disimak. Pelayanan publik yang berkualitas haruslah ramah, berkeadilan dan memperhatikan hak-hak perempuan, disabilitas, lansia maupun anak. Pertanyaannya, jika paslon Anda terpilih, bagaimana strategi dan program yang akan saudara kembangkan untuk membangun fasilitas pelayanan publik yang berkualitas kepada kelompok-kelompok rentan ini? Dapat dipahami paslon 3? Di sini waktu Anda menjawab 1,5 menit akan dihitung ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan pelayanan publik yang tadi disampaikan khususnya terhadap yang rentan ataupun disabilitas. Kita tahu sekarang ini di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik itu ada 3, pelayanan jasa, kemudian pelayanan administrasi, dan kemudian pelayanan jasa barang. Khusus untuk pelayanan publik sekarang ini sudah ada namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, bahkan membuat mal-mal. Di sini tentu akan diberikan pengecualian terhadap masyarakat yang rentan ataupun disabilitas. Diberikan khusus untuk jalur supaya apa? Mereka juga harus menerima pelayanan yang sama, tidak ada diskriminasi kepada siapapun, sekalipun itu yang rentan ataupun yang persamaan gender ataupun yang perempuan, tetap sama haknya menerima pelayanan seperti apa. Saya kira itu saja. Kemudian saya lanjutkan, untuk pelayanan tersebut sekarang ini kita lebih kepada harus
transparan. Harus transparan, mudah, cepat, dan murah. Tentu apa? Dikaitkan harus berbasis dengan teknologi. Hal ini yang menjadi prioritas kami untuk pelayanan publik. Demikian, terima kasih. Iya, baik, tersisa 2 detik waktu Anda cukup. Terima kasih Paslon 3 telah menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis. Dalam kesempatan ini kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyanggah maupun menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit akan kami hitung ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Para kita ketahui Bapak, jawaban dari Bapak pasangan paslon nomor 3 bahwa Simalungun ini sangat luas sekali, terutama di dalam hal pelayanan administrasi, demikian juga yang sangat klasik mengenai KTP. Ini dibutuhkan suatu percepatan. Kira-kira percepatan seperti apa yang rencananya mau Bapak buat? Ketika dari ujung Padang sampai ke Raya, itu dibutuhkan waktu sampai mungkin berhari-hari, mungkin harus sampai menginap. Bagaimana cara Bapak untuk mempercepat pencapaian untuk mengurus KTP atau mungkin urusan-urusan yang lain yang terkait penduduk yang dari ujung Padang yang paling jauh? Terima kasih. Iya, baik, cukup, waktu masih tersisa 7 detik dan kami persilakan kembali kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi kembali pertanyaan ataupun tanggapan dari paslon 1. Silakan paslon 3, waktu Anda 1 menit akan kami hitung ketika Anda berbicara. Silahkan. Ya, terima kasih. Memang selama ini cukup sakit ya masyarakat yang ada di Simalungun atas pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Makanya kami nanti, kalau kami memang jadi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, itu pelayanan akan dilaksanakan di kecamatan, tidak perlu ke ibu kota kabupaten. Saya rasa seperti itu dia. Terima kasih. Waktu masih tersisa banyak, ingin ditambahkan? Saya tambahkan, tadi disampaikan sebenarnya itu kan kepada yang rentan ataupun disabilitas, bukan pelayanan yang normal, tapi yang kita berikan jawaban tadi, bagaimana perlakuan pemerintah daerah terhadap orang-orang yang rentan ataupun disabilitas. Tentu ada pengecualian, memberikan pengecualian kepada mereka karena mereka juga berhak untuk mendapatkan pelayanan dari siapapun. Terima kasih, itu aja. Baik, cukup, waktu pas. Itu tadi sudah ditanggapi kembali oleh paslon penjawab, yaitu paslon nomor urut 3. Dan langsung saja selanjutnya kami persilahkan kepada paslon 2 untuk dapat memilih draft pertanyaan yang sudah ada di sebelah Anda. Ya, paslon 2. Ya, saya boleh buka? Baik. Baiklah hadirin, saya akan membacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 2, mohon disimak. Kabupaten Simalungun dikenal sebagai salah satu penghasil komoditi ekspor kopi yang berkualitas dan sudah memiliki indeks geografis. Pertanyaannya, jika paslon Anda terpilih, apa program konkret saudara untuk memajukan petani kopi di Kabupaten Simalungun? Baik, paslon 2, waktu Anda menjawab 1,5 menit akan kami hitung ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami paslon nomor urut 2 berkomitmen pertama akan menghidupkan, membangun Bumnak di setiap nagori. Dan Bumnak ini nantinya akan kami berikan kesempatan untuk menentukan apa usaha yang mau dikembangkan. Untuk permodalan dan pasarnya, pemerintahlah yang akan mencarikannya. Lalu selain itu juga kami akan sesering mungkin nanti kalau Allah memberikan amanah ini kepada kami, mengundang LIPI, BPPT
untuk hadir di Simalungun supaya memberikan pencerahan tentang ilmu teknologi yang paling terbaru mengenai industri, pertanian, perkebunan, termasuk kopi. Nah, kami di Simalungun ini berkomitmen memang akan lebih memperdayakan pemikiran-pemikiran dari anak-anak muda. Tapi tetap minta petunjuk dan arahan serta nasihat dari para senior-senior kami dan para orang tua yang ada di Kabupaten Simalungun. Dan dengan itu kami pasti bisa melaksanakan pembangunan yang maksimal di Simalungun, bersinergi dengan anak muda dan meminta arahan kepada senior-senior kami. Terima kasih. Iya, cukup waktu pas sekali. Terima kasih Paslon 2. Dan kami persilakan kepada Paslon dengan nomor urut 4 untuk dapat menyanggah jawaban dari Paslon nomor urut 2. Paslon 4, waktu Anda menanggapi 1 menit akan kami hitung ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Mengenai kopi ini menarik sekali. Kopi begitu terkenalnya, apalagi kopi Simalungun. Begitu orang tahu semuanya. Tapi kenapa di luar sana banyak yang orang tidak tahu itu kopi Simalungun. Justru kopi dari merek lain. Sebenarnya potensi sangat besar sekali. Kenapa kita tidak berani untuk meninggikan brand kita? Karena kopi Simalungun ini begitu kita tahu rasanya bukan main, artinya semua orang mengetahui kopi Simalungun. Tapi ternyata secara luasnya orang tidak mengetahui bahwa itu adalah asli dari kopi Simalungun. Jadi untuk itu bagaimana konkretnya sebenarnya? Konkret sebenarnya agar mereka lebih mengetahui, lebih percaya kepada kopi Simalungun ini adalah betul-betul kopi Simalungun, bukan tetap dengan brandnya. Terima kasih. Iya, baik, waktu tersisa 2 detik. Terima kasih Paslon 4 atas tanggapan Anda dan kami persilahkan kepada Paslon 2 untuk menanggapi kembali tanggapan dari Paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit akan kami hitung ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi betul Bapak nomor Paslon nomor 4 ini. Jadi nek wong Jawa ngomong Pak, Simalungun iki ngono ya ngono, tapi mbok ojo ngono-ngono nemen. Simalungun iki wis nemen Pak. Contohnya jeruk itu dari 1000 dolok, tapi kenapa yang dikenal jeruk Brastagi? Nah sama kayak kopi yang dikatakan beliau tadi. Makanya kami berkomitmen, kalau Allah memberikan amanah, kami akan menjadi pemerintah yang akan mencarikan pasar dan mempromosikan produk-produk hasil dari Kabupaten Simalungun ini secara besar-besaran, terutama kopi. Jadi kira-kira itu Pak, dan saya sangat setuju seperti dikatakan beliau bahwa banyak produk Simalungun yang tidak terpasarkan atas nama Simalungun. Jadi itulah tekad kami bahwa pemerintah harus hadir di tengah-tengah permasalahan rakyat. Terima kasih. Waktu Anda habis, terima kasih, cukup sudah ditanggapi kembali oleh Paslon penjawab Paslon nomor urut 2. Untuk itu pemirsa dan hadirin sekalian, langsung saja saya persilahkan kepada Paslon nomor urut 1 untuk dapat memilih pertanyaan yang sudah ada di sebelah Anda. Baik, saya terima. Saya akan bacakan pertanyaan untuk Paslon nomor urut 1, mohon disimak. Perempuan merupakan jumlah penduduk terbesar di Simalungun. Terdapat 867.922 jiwa penduduk Simalungun. 50,2% adalah perempuan. Pertanyaannya, jika paslon Anda terpilih, bagaimana strategi saudara memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan di Simalungun? Paslon 1, waktu Anda menjawab 1,5 menit akan kami hitung ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus dalam mewujudkan RAS, rakyat harus sejahtera, maka kaum perempuan, kaum hawa yang ada di rumah yang selama ini
waktu senggangnya banyak sekali. Kami berharap ke depan, manakala amanah ada di tangan kami, pasangan nomor 1 RSZW, maka kaum perempuan tentunya akan mendapat porsi yang besar buat kami dalam rangka mewujudkan RAS itu. Orang-orang perempuan, warga perempuan akan kita berdayakan melalui IKM, UMKM, di rumah tangga masing-masing. Kami berharap ke depan kaum perempuan kita sambil goyang-goyang kaki bisa menghasilkan uang di rumah. Artinya akan kita tingkatkan nanti atau kita berdayakan melalui industri rumahan termasuk jahit-menjahit, bordir-membordir, sehingga dengan demikian setiap orang yang ada dalam rumah tangga termasuk perempuan itu akan menghasilkan sesuatu, dalam hal ini menghasilkan uang. Baik, waktu Anda cukup, sudah dijawab oleh paslon 1. Kami persilakan untuk dapat menanggapi ataupun menyanggah paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit akan dihitung ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Menurut kami Pak, tidak bisa hanya bagaimana untuk menggerakkan industri rumah tangga, tapi pasar Pak. Ini jadi masalah sekarang kan pasar. Kalau untuk mendirikan industri rumah tangga itu tidak susah, tapi yang susahnya itu pasarnya. Sekian Pak. Saya tambahkan, jadi perannya pemerintah daerah yaitu akan jauh lebih baik itu pendampingan kepada UMKM yang dipelopori oleh kaum wanita. Katakanlah dia bisa termasuk memudahkan perizinan. Intervensi di sana intervensi pemerintah. Katakanlah membawa mereka ke lembaga-lembaga keuangan sehingga mereka boleh dan tidak takut meminjam untuk modal mereka. Ini tugas daripada pemerintah Kabupaten. Baik, waktu Anda cukup, sudah ditanggapi oleh paslon nomor urut 3. Kami persilahkan kepada paslon 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit akan dihitung ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sebagaimana di dalam konsentrasi politik di Simalungun, kami sudah melakukan beberapa kunjungan di beberapa daerah di seluruh Kabupaten Simalungun di 32 kecamatan. Yang kami lihat Bapak Ibu sekalian, bahwa memang peran ibu sangat luar biasa. Hampir itu 60% itu pelaku UMKM itu adalah perempuan. Hanya saja sebenarnya peran pemerintah yang mengakomodir kaum ibu ini yang kurang pada saat ini. Kalau kami melihat ketika peran ibu ini, peran UMKM ini diberdayakan, saya kira ini bisa berjalan dengan baik. Justru bisa menjadi penunjang ekonomi keluarga. Kami melihat Bapak Ibu, selama kunjungan kami, mereka begitu luar biasa sekali ya. Motivasinya untuk UMKM ini. Hanya saja pemerintah harus hadir dalam hal ini. Terima kasih. Cukup waktu Anda habis. Iya. Dan itu tadi sudah ditanggapi kembali oleh paslon penjawab, paslon nomor urut 1. Selanjutnya akan langsung kami lempar kepada paslon nomor urut 4. Silahkan memilih draft pertanyaan yang ada di sebelah Anda. Iya, terima kasih. Masih dalam kondisi tersegel sama ya, dapat kita saksikan bersama-sama. Baik, paslon nomor urut 4 mohon disimak. Dilema yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 adalah tarik-menarik antara kepentingan nasional dan daerah dalam pertumbuhan ekonomi versus kesehatan masyarakat. Menciptakan keseimbangan di antara keduanya adalah langkah yang paling ideal. Pertanyaannya, jika paslon Anda terpilih, bagaimana saudara membuat keseimbangan kedua hal tersebut?
Paslon 4, waktu Anda 1 menit setengah akan dihitung ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Mengenai coronavirus disease 19 ini memang kita lihat sudah berjalan hampir 8 bulan ya. Jadi ini sangat menyedot tenaga, pikiran dan juga dari segi ekonomi kita. Untuk itu kiranya seluruh warga mentaati peraturan-peraturan yang disampaikan pemerintah. Karena kalau sudah kita sakit, kita kena, betapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Sebelum biaya yang dikeluarkan lebih besar, tentunya mari kita cegah. Pencegahan itu lebih baik. Karena itu nomor satu, kita tahu selalu, kita dengungkan. Contohnya seperti sekarang, pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian adalah jaga jarak. Itu slogan selalu disampaikan. Tapi memang tidak gampang slogan itu. Ternyata slogan itu kita tahu, tapi kita juga melihat situasi seperti sekarang ini, memang itulah kita adanya. Tapi sekali lagi saya sampaikan di sini, jangan sampai kena. Kalau kita kena dan masuk rumah sakit, itu biaya yang sangat besar, mempengaruhi sekali dengan pergerakan ekonomi kita. Karena semua sekarang konsentrasi bagaimana supaya masyarakat tidak terus bertambah mengenai coronavirus disease 19 ini. Oleh karena itu sekali lagi kita berikan tempat-tempat kepada pengumuman-pengumuman, pemberitahuan kepada masyarakat agar kita selalu waspada terhadap coronavirus disease 19. Terima kasih. Iya, cukup waktu Anda pas sekali dan langsung saja kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 bersiap-siap untuk dapat menyanggah jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit akan dihitung ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya bagaimana cara untuk menyeimbangkan kepentingan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Seperti itu ya Bu ya? Boleh diulang Bu pertanyaannya? Pertanyaan tidak boleh diulang. Ya, kalau nggak salah saya tadi seperti itu. Tapi mungkin lebih diperjelas Pak, mana peran kabupaten dan mana peran pusat dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan kabupaten dan apa yang akan kita berikan atau kita dukung program-program pemerintah pusat. Jadi kalau mencegah itu pasti Pak dan itu harus dan itulah memang semangat yang harus kita bangun. Tapi bagaimana menyeimbangkan tadi? Mungkin itu yang perlu diperjelas Pak. Terima kasih. Ya baik cukup. Waktu masih tersisa? Oke. Waktu sudah cukup dan kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk dapat menanggapi kembali tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit akan dihitung ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. COVID-19 ini sudah mempengaruhi ekonomi masyarakat. Untuk tidak terpuruknya ekonomi, maka ini akan dilakukan keseimbangan, yaitu tetap menjaga protokoler kesehatan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonominya. Oleh sebab itu, lockdown itu saya pikir itu tidak dilakukan, tapi tetap protokoler kesehatan itu dilakukan oleh setiap warga yang melakukan aktivitas ekonomi, sehingga ekonomi berjalan dan penjagaan dan pencegahan COVID-19 ini juga boleh dilakukan oleh masyarakat, sehingga pencegahan dan peningkatan ekonomi itu bisa dilakukan sejalan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, cukup waktu sudah pas. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Keempat pasangan calon sudah selesai menjawab dan juga adu argumentasi ya. Dan tentunya akan seperti apa segmen selanjutnya di segmen 4. Tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan.
pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam debat publik pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun tahun 2020. Baiklah pemirsa dan hadirin, dapat kami informasikan bahwa saja Anda juga dapat menyaksikan siaran ini di live streaming official Facebook KPU Kabupaten Simalungun dan juga live streaming channel YouTube Evarina TV. Dan juga untuk Anda di rumah, Anda juga dapat menyaksikan siaran ini dalam televisi Evarina TV tentunya pada tanggal 17 November 2020 pukul 8 waktu Indonesia Barat, pukul 8 malam kami informasikan.
Untuk itu, tadi sudah kita lalui segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Pada segmen keempat ini sudah ada 4 amplop di tangan saya yang berisi pertanyaan. Di sini nantinya masing-masing paslon akan memilih kolom A, B, C, D yang akan ditampilkan di layar. Khusus untuk segmen ini, masing-masing paslon diberikan waktu untuk menjawab 1 menit 30 detik. Akan kami mulai dari paslon nomor urut 4. Boleh ditampilkan? Iya, baik. Untuk itu kami persilakan paslon nomor urut 4 mau pilih kolom A, B, C, atau D yang sudah ada di layar kita, silakan. Iya. Delta. Baik. Di sini juga sudah ada A, B, C, D dan akan saya buka.